Oke kawan, yuk kita baca soalnya. Menjelang penutupan waktu pendaftaran di rumah sakit X. Oke. Menjelang waktu penutupan pendaftaran di rumah sakit X, 5 orang pasien datang dengan tujuan pada beberapa poliklinik sekaligus. Karena jam pelayanan terbatas, setiap poliklinik hanya dapat menerima 3 pasien. Oke ya. Hanya dapat menerima 3 pasien. Poliklinik yang ada di rumah sakit X tersebut adalah endokrin. Oke. Adalah apa aja nih? Oh, polikliniknya adalah ada endokrin, ada psikiatri, ada urologi, ada THT, saraf, gigi, dan penyakit dalam. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 poliklinik. Pak Tino diminta oleh dokter umum sebelumnya untuk apa ini? Untuk melakukan pemeriksaan di THT, gigi, dan penyakit dalam. Kita tulis ya. Pak Tino. Gimana caranya nih? Oke, kita tulis. Ini ada Tino namanya. Tino. Tio lagi ya, Tino. Terus ada apa aja sih tadi? Ada endokrin. Ya, saya singkat ya. Ada endokrin. Terus ada psikiatri. Psikiatri, terus ada urologi, ada THT, terus ada saraf, terus ada gigi, ada penyakit dalam. Oke, sip. Kalau begini, Pak Tino, di tugasnya apa tadi? Mana tadi? Pak Tino, ini dia, Pak Tino. Pak Tino diminta dokter untuk ke THT, gigi, dan penyakit dalam. Berarti Pak Tino itu suruh ke THT, gitu kan, dan gigi sama penyakit dalam. Oke, berikutnya Budini akan melakukan konsultasi di poliklinik. Siapa itu Budini? Psikiater, psikiatri, saraf, dan pengecekan air kencing di urologi. Ini Budini. Budini dia akan di mana aja coba? Budini dia akan di poliklinik psikiatri, saraf, dan urologi. Psikiatri gitu ya, saraf, dan urologi. Oke, itu Budini. Sementara itu Dika itu berkonsultasi pada dokter endokrin, THT, dan penyakit dalam. Oke. Itu ya. Dika pada apa aja tadi? Dika pada endokrin. Ini pada endokrin, terus THT, ini dia. THT dan penyakit dalam. Oke, sip. Itu Dika. Terus berikutnya lagi siapa nih yang belum? Pak Andre. Pak Andre ya. Pak Andre datang ke 4 poliklinik yang berbeda dengan Bu Dini. Kita tulis ya. Dini. Andre ring. Pak Andre dia datang ke poliklinik yang beda dengan Bu Dini. Pak Andre itu ke 4 poliklinik yang berbeda dengan Bu Dini. Gitu ya. Kita cek. Pak Andre itu berarti kemana aja nih? Kalau ke Bu Dini itu dia psikiater, berarti dia enggak ya. Ke uro dan ke saraf. Berarti selain itu berarti ke endokrin ya kan, ke THT, dan mana lagi nih? Keempat ya, gigi, serta penyakit dalam. Itu Pak Andre. Oke. Terus terakhir ada lagi nih ternyata Bu Siti. Bu Siti akan melakukan pemeriksaan pada urologi, THT, urologi, dan endokrin. Oke. Bu Siti itu apa aja tadi? THT, sini dia. Terus urologi, mana urologi? Ini dia. Dan endokrin, ini dia. Sip, gitu ya. Poliklinik yang harus didatangi oleh salah satu dari 5 pasien pada keesokan harinya adalah maksudnya gimana nih? Oke. Ingat nih, di sini ada clue. Clue-nya apa? Clue-nya di sini setiap poliklinik hanya 3 pasien. Berarti yang akan didatangi besok jika poliklinik itu sudah lebih dari 3 pasien. Ini enggak lebih ya.
Oke. Ini hanya 3 pasien. Oke. Ini 1 pasien. Ini 2 pasien. Ini 4 pasien. Wow, ini ternyata saudara-saudara. Ini ternyata ya. Ini yang didatengin oleh lebih dari 3 pasien. Kalau lebih dari 3 pasien berarti harus ada yang datang besoknya. Ya kan ya, karena di hari itu harus apa? Maksimal 3 pasien. Berarti kliniknya apa? THT. Sip. Ini dia. Oke. Mantap. Oke. See you. Dadah. Semangat kawan. Oke, lanjut ya. Ibu Sinta berencana mengajukan pinjaman untuk membeli rumah. Ya, ia mempertimbangkan bunga cicilan dari 5 bank. Oke, Bank A memberikan besaran bunga antara bunga pada Bank B dan Bank E. Oke, dan Bank C adalah bank bunga lebih rendah dari E, namun lebih tinggi dari A. Oke, bank yang memberikan bunga paling rendah adalah berarti kita harus sedikit identifikasi saudara-saudara. Oke. Gimana caranya? Jawab. Oke, yang pertama kita dapat apa tadi? Bank A memberikan besaran bunga antara D dan E. Berarti A di sini. Gitu kan ya, antara D dan E, berarti seperti ini. A lebih besar dari D tapi lebih kecil dari E, gitu ya, kebayang ya. Sip. Kurang lebih gitulah. Terus berikutnya mana lagi nih? C adalah bank dengan bunga lebih rendah dari E. C adalah lebih rendah dari E. Bunganya lebih rendah dari E, namun dia lebih tinggi dari A. Namun C ini lebih tinggi dari A. Berarti gini. C. Gitu. Kebayang ya. Sip. Bank yang memberikan bunga paling rendah adalah ini yang kalau kita urutkan jadi gimana nih? Ini D, A, C. C itu di sebelah kirinya E. Tapi A di sebelah kirinya C. Gitu ya. Jadi kalau kita urutin bisa seperti apa ini? Bisa berarti nanti paling tinggi itu adalah, sebentar kita cek ya. Tadinya nih E, tapi ternyata C lebih tinggi nih, ya kan ya. Kita lihat, berarti C dulu paling tinggi. Seperti itu. Terus berikutnya E, gitu kan. E, C, E, bener gak nih? Keliru ya. Harusnya E baru C baru A. Gitu ya. Ini E paling tinggi. Terus lebih kecilnya C. C baru lebih kecil dari C adalah A. Lebih kecil dari C adalah A. Lebih kecil dari A adalah D. Sip. Gitu ya. Oke, mana nih? Bentar. Kita rapiin. Ini A. Sininya D. Oke, mantap. Berarti paling rendah mana kira-kira? Paling rendah yang D. Ada. Sip. Ngerti ya? See you. Dadah. Semangat kawan. Lanjut kawan. 8 orang A, B, C, D, F sedang belajar bersama menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan. Kebayang ya? Jadi kalau kita gambar nih bentuknya gini. Seperti ini persegi panjang. Dan saling berhadapan mejanya. Ya. Sip. Kita anggap ini mejanya 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4. Lanjut yuk. Berikutnya E dan G duduk di kedua ujung meja.
E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Misalnya ini E, oke ya. E dan G di ujung meja pada sisi yang sama. Misalnya sisi bawah sini, ini E dan G seperti ini. Sip, gitu ya. C duduk berseberangan dengan A dan F. C duduk berseberangan A dan F. Jadi artinya misalnya C-nya di sini, A sama F-nya di sini. Atau C-nya di sini, A sama F-nya di sini. Gitu ya. Sip. Ini berseberangan maksudnya. Oke, tapi kita belum tahu posisinya sebelah mana. Oke, D, sedangkan D duduk di ujung meja, tepat di hadapan E. Berarti di sini D. Gitu ya. Jadi AFC-nya kita simpan dulu tuh. D duduk di ujung meja tepat di hadapan E. Berarti seperti ini. H duduk tepat di sebelah B. H tepat di sebelah B. Oke, kita lewatin dulu. Berarti H itu sebelah B. Kita nggak tahu di sebelah mana ya. Misalnya kalau di sini berarti ya HB. Misalnya HB itu CF. Itu belum tahu, kita lewatin dulu aja. Jika G dan H tepat berhadapan. G dan H berarti G ini H. Ini kan lebih enak ya. G dan H tepat, G-nya udah ada, hanya di sini. Yang duduk di sebelah D adalah gitu ya. Kita punya ini tadi AF, ini C atau C AF, gitu ya. Oke. Berarti kondisinya D duduk di ujung meja sudah, ini tepat di hadapan E sudah. H duduk di sebelah B. H duduk di sebelah B. H duduk di sebelah B. Berarti ini B. Gitu kan. A sama C, A sama F itu berseberangan dengan C. Berarti yang cocok seperti ini. Ini A, ini F. C-nya di sini. Gitu kan. Jadi AF itu berseberangan dengan C, gitu. H duduk di sebelah B atau B di sebelah H. Oke, sip. Pertanyaannya, sekarang apa nih? Yang duduk di sebelahnya D. Sebelahnya D siapa? Sebelahnya D ya C di sini, ya kan ya. Sip, tuh dia, mantap. Oke, ngerti ya sampai sini ya. Oke, see you, dadah, semangat kawan, maju terus, pantang mundur. Oke, lanjut kawan. Oke ya. Ketua RW hendak menugasi 4 orang di antara 8 warga. Gitu ya. Oke. Ada 4 orang dari 8 warga yang akan ditugasi. Oke. Warganya ada nih, sudah ada, yaitu Ardi, Binsar, Charlie, Denny, Egi, Fiat gitu, dan Hendra. Ada 8 ya. Oke. Terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut. Di antara Ardi dan Binsar harus dipilih salah satu. Oke, ini Pak RT-nya ada-ada aja nih ya, jawab pakai teka-teki segala ya. Oke, lihat di sini yuk. Kita copy dulu nih orang-orang yang dibutuhin ya. Oke, ini dia orangnya. Terus mana lagi? Nih ya. Oke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 orang. Terus berikutnya, di antara Ardi dan Binsar dipilih salah satu. Jadi antara Ardi dan Binsar dipilih salah satu saja. Gitu. Charlie dan siapa itu? Charlie dan Denny harus bertugas bersama. Berarti terus ya, ini salah satu. Salah satu. Oke. Ini harus bersama. Sip, ngerti ya? Egi dan Denny tidak dapat bertugas pada waktu yang sama. Egi dan Denny seperti ini ya, harus terpisah.
Us terpisah, tidak bisa tugas bareng-bareng tuh. Oke. Hendra tidak dapat bertugas bersama Vito. Hendra kok Vito sih, Gito kali ya di sini ya. Bukan Vito tapi Gito. Salah nih. Bukan Vito tapi Gito. Tapi deh Gito dan Hendra tidak bisa. Hendra tidak akan bertugas jika ada Gito. Wush. Ini juga terpisah. Ini lagi musuhan nih. Gito dan terpisah. Oke ya. Sip. Hendra, oke dah. Jika ketua RW menugasi Egi, warga yang menemani Egi adalah. Jadi yang sudah jelas bertugas Egi. Egi. Gitu ya. Egi. Egi itu tidak boleh bersama Denny. Ya kan. Berarti Denny otomatis nggak ikut. Kalau Denny nggak ikut, Charlie nggak ikut. Karena apa? Charlie sama Denny selalu bersama. Woi, ini sejoli. Ya. Sip, gitu ya. Berarti yang ada Denny-nya salah. Ini yang ada Denny-nya salah. Ya. Yang ada Charlie-nya juga salah. Ini salah. Ya udah, yang salah cuma ini doang nih. Oke. Tapi tinggal sisanya. Tinggal sisanya. Bisa Egi, Ardi, Binsar. Berarti statusnya bisa Egi, terus Ardi. Ardi berarti nggak boleh ada Binsar, ya. Bisa Vian. Bisa seperti ini ya. Sip. Atau banyak lagi sih kemungkinannya. Bisa lagi juga Egi. Kan tadi kita ambil Ardi, ya kan? Kita ambil Ardi lagi boleh. Ardi lagi boleh. Tapi sekarang nggak ambil Vian, tapi ambilnya Gito. Gitu ya. Kalau udah gitu nggak akan mungkin ada Hendra. Oke. Jadi banyak sebenarnya kita pilih, atau kita bisa cek dulu deh. Kalau Ardi sama Binsar itu salah satu, berarti dia nggak mungkin ya berdua. Ini Ardi Binsar nggak mungkin. Gitu. Gito Hendra juga harus terpisah, jadi nggak mungkin bersama. Gito, ini ada Gito Hendra, nggak mungkin. Gitu. Tinggal ini Binsar Vian gitu. Bisa nggak? Egi. Sebentar, ini saya ulangi ya. Ini saya hapus. Sip. Oke. Sip. Berikutnya tinggal Binsar, Vian sama gitu. Binsar, Vian sama gitu. Bisa jadi. Ya ini bisa jadi. Tetapi di sini ada Egi sama Denny. Denny nggak boleh. Kalau sudah ada Egi, Denny kan nggak boleh ikut tuh. Denny dan Egi harus terpisah. Berarti ada Egi, nggak boleh ada Denny. Di sini ada Denny, salah juga. Oke, sip, selesai. Gitu ya. Jadi kita tidak mendata satu-satu, tapi kita menganalisis apanya? Jawabannya. Gitu ya. Jadi kita bisa data satu-satu, yang boleh siapa aja, boleh. Tetapi kita harus lakukanlah dengan menganalisis pilihannya. Oke, bisa ya. Sip, mantap. Ngerti? Ngerti. Sip, dadah. Semangat kawan. Oke, lanjut. Bismillah ya. Ini soalnya agak panjang, jadi harus kalem aja nih ngerjainnya ya. Oke, lanjut ya. Gimana ceritanya? Ceritanya gimana nih? 10 perusahaan yang menjadi sponsor kegiatan olahraga negara X diundang menghadiri acara makan malam yang diadakan oleh Istana Kepresidenan. Perusahaan KLMNO akan menerima penghargaan. Oke, dan RSTU memberi sambutan. Kebayang ya? Oke. Ini menerima penghargaan, yang sisanya memberi sambutan. Cakep ya. Para perusahaan sponsor ini akan duduk di 3 meja. Meja nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke, langsung kita bikin deh mejanya ya. Oke, ini misalnya meja. Oke, kita bikin mejanya saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Oke, mejanya ada 3. Kita copy jadi 3. Oke, 2,
Sip, 3. Oke, langsung kita isi. Mana tadi? Meja nomor satu tadi dari KORT. Berarti ini jadi KORT. Sip, gitu ya. Meja nomor 2 dari MPU. MPU. Nomor 3 berarti sisanya. K udah ada, L belum, berarti ini L. Nah, M udah ada, N belum ya, ini U ya, bukan N, ini U. Gitu ya. U ini. Nah, berarti N belum nih, N. Sip, N. Nah, N belum. O sudah, P sudah, R sudah, S belum. Nah, S berarti LNS. Sip, bayang ya. Ini meja 1, meja 2, meja 3. Jangan M lah. 1, 2, 3. Oke, sip. Berikutnya. Dari 10 perusahaan ini akan dipilih 4 orang yang duduk bersama presiden di meja VVIP. Meja VVIP di sini misalnya ya. 4-nya mau dipilih di VVIP. Oke. Ditetapkan 2 perusahaan yang menerima penghargaan akan dipilih. Oke. Ditetapkan 2 perusahaan penerima penghargaan akan dipilih. Jadi ini diambil 2. Nah, nih. Dari sini diambil 2. Dari penerima penghargaan diambil 2. Berarti ini juga diambil 2 juga. Nah, gitu ya. Yang penerima penghargaan diambil 2, yang itu juga diambil 2. Oke, lanjut. Jika P dan T harus terpilih. Jika P terpilih, T juga harus terpilih. Oke ya, sip. Jika terdapat perusahaan yang menerima penghargaan dari meja 1 terpilih, nah, kita identifikasi dulu nih. K itu penerima penghargaan atau sambutan. K itu penerima penghargaan. O itu juga penerima penghargaan. R itu sambutan. T juga sambutan. M itu penerima penghargaan. P itu juga penerima penghargaan. U itu sambutan. Nah, gitu ya. L itu penerima penghargaan. N itu juga penerima penghargaan. S itu adalah sambutan. Oke, sip. Kurang lebih gitu ya. Tadi apa nih? Kata-kata ketiga, jika terdapat perusahaan yang menerima penghargaan di meja 1 terpilih, penerima penghargaan di meja 1 terpilih, maka perusahaan penerima penghargaan di meja 3 tidak terpilih. Jadi kalau di sini penerima penghargaan sudah terpilih, ya di sini nggak terpilih, gitu ya. Oke. Terus perusahaan mana lagi nih? Minimal 1 perusahaan di meja 1 harus terpilih. Minimal 1 perusahaan dari meja 1. Jadi minimal harus ada. Nah, gitu ya. Sip. 5. Tidak boleh lebih dari 1 perusahaan dari meja 2 perusahaan penerima penghargaan ini ya. Perusahaan penerima penghargaan. Penerima penghargaan kurang lengkap tuh, nggak apa-apa ya. Di meja 2 terpilih. Nah, jika perusahaan L dan T terpilih, L dan T sudah terpilih tuh. Kita tulis ya. L sama T. L kepilih, T terpilih. Ingat tadi, kalau ada T pasti ada P. Berarti kita kasih P. Gitu ya. L, T, P. Kebayang ya? Oke, sip. Nah, selanjutnya sebenarnya kita tinggal di pilihan ganda yang ada LTP-nya mana? LTP nggak ada. LTP ada. LMT nggak ada P-nya. LT nggak ada P-nya. LT nggak ada P-nya. Sip, ya dah ini berarti. Berarti U. Nah, gitu tuh triknya. Cepatnya gitu tuh. Jadi harus cari sampai selesai. Lihat di pilihan ganda sudah mendekati, langsung kita coret-coret. Gitu ya. Sip, berarti jawabannya ini dia. Oke, mantap. Ngerti ya? See you. Dadah. Semangat kawan.